Di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11 jelas dikatakan bahwasanya malaikat berkata, malaikat berkata bahwasanya Yesus yang kamu lihat itu yang naik ke langit akan datang dengan cara yang sama ketika engkau melihat dia naik ke langit. Berarti ketika dia datang, ketika dia terangkat dengan jasadnya. Maka kemudian ketika ia datang, maka dia datang dengan jasadnya. Bukan hanya suara. Terkait dengan suara ini kemudian, Yesus sendiri berkata, apabila ada orang berkata, ya, ada Yesus di sana, jangan kau pergi ke sana. Ada Yesus di dalam bilik, jangan kamu percaya. Itu kata Yesus dalam Matius 24. Sebab Mesias palsu. Nah, artinya Yesus palsu. Yesus palsu dan nabi palsu akan datang kemudian dan mampu melakukan mujizat-mujizat yang bertujuan untuk menyesatkan banyak orang. Artinya bahwa yang datang kepada Paulus ini, mohon maaf, saya harus mengatakan itu adalah Mesias palsu. Coba Anda baca Matius 24 nomor 24. Sebab Mesias palsu. Mesias ini adalah Yesus Al-Masih, orang yang diurapi. Nah, yang datang kemudian kepada Paulus mengaku Mesias. Berarti itu satu paket. Yang suara ini mengaku Yesus, Mesias palsu dia, dan Paulusnya adalah nabi palsu. Sekira begitu. Kecuali Anda bisa membuktikan secara akurat bahwa Yesus datang dengan dagingnya kepada Paulus. Demikian. Fokus kepada topik, Per. Silakan. Ya. Oke. Jadi memang ketika kedatangan Yesus yang kedua kali itu memang semua mata akan memandang. Itu waktu dia akan datang dengan kemuliaan. Tetapi kalau Yesus juga datang secara pribadi kepada seorang itu tidak juga bisa dibantah. Yesus mengatakan dari buah-buahnya kamu mengetahui bahwa dia itu adalah berasal dari yang baik. Kalau kita lihat perbuatan-perbuatan Paulus itu tidak bertentangan dengan Yesus, maka itu kami meyakini dia itu adalah benar-benar mengatakan seperti apa yang Yesus perintahkan kepadanya. Kalau saya bandingkan juga dengan Muhammad ketika menerima wahyu, saya tidak yakin kalau Muhammad yang menerima wahyu itu dari Jibril. Ya, bisa nggak nyebrang dulu, Fer? Ini dulu. Kalau nanti membahas tentang Muhammad nanti langsung topik. Ini dulu. Kita harus bandingkan juga. Iya, jangan belum. Kami mencari mana yang benar. Tadi kan Bro Suma. Jangan Anda mengalihkan topik ke situ. Kelarin dulu satu topik ini, habis itu baru membahas tentang Nabi Muhammad sendiri. Muhammad, kamu nggak bisa. Nggak bisa mau diatur apa tidak? Kenapa? Mau diatur apa tidak? Nggak mau diatur. Terserah Anda saja. Kalau Anda tidak, kalau saya menyinggung Muhammad, kenapa saya? Oke. Ya, jadi gini ya, saudara Ferry. Jadi gini. Tidak ada dalil di dalam kitab Tanak yang terindikasi kemudian kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Begitu juga perjanjian baru terkait kedatangan pengajaran beliau yang kemudian bersinggungan dengan kesesatan atau kejahatan. Itu nggak ada. Anda boleh tunjukkan saya nanti. Nah, sedangkan Paulus berdekatan dengan Yesus, cakupannya satu kitab. Yesusnya mengatakan, dan kemudian pada waktu itu jika ada orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini. Siapa yang pernah mengaku Mesias ada di sini? Nabi Muhammad tidak pernah mengaku Mesias ada di sini, nggak pernah. Hanya Paulus yang mengaku Mesias ada di sini pada saat dia ke Damsyik. Jadi jangan kemana-mana. Bukan saya melarang. Al-Quran itu silakan Anda obo-obo. Tapi ini kita berbicara mengenai pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini. Baginda Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah kemudian mengaku bertemu dengan Mesias
atau mengaku bertemu dengan Yesus, lalu kemudian merubah ajaran Taurat itu seperti yang dilakukan oleh Paulus. Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kau percaya. Nah, Paulus mengaku bertemu dengan Mesias. Nasihat Yesus, jangan kau percaya. Kenapa Anda percaya? Karena Anda bukan Bani Israel. Bani Israel tidak percaya Yesus. Bani Israel tidak percaya Paulus. Ketika dia datang mengaku bertemu dengan Yesus, tidak ada yang percaya. Anda yang percaya, kenapa? Karena Anda menerimanya bukan dari orang-orang Yahudi. Anda menerimanya dari orang-orang yang justru mengikuti keinginan daripada roh yang datang mengaku sebagai Yesus itu. Itu saudara Ferry. Jadi fokus kepada Matius 24 nomor 23, 24, 25, 26 dan 27. Endingnya itu ada 27. Oke. Justru Nabi palsu yaitu mengajarkan bahwa Yesus tidak pernah disalib, tidak pernah mati, bangkit naik ke surga. Justru itulah ajaran Nabi palsu. Ya. Karena Paulus itu mengajarkan apa yang telah diajarkan oleh Yesus. Tidak ada hal yang bertentangan yang diajarkan oleh Paulus. Justru Muhammad mengajarkan tidak diajarkan oleh para nabi. Contoh, cium batu hitam bisa menghapus dosa, bunuh cicak dapat pahala. Itu bukanlah ajaran para nabi. Justru itu syirik. Mulai ngeles lagi pindah topi. Ini nggak ada masalah penghapusan dosa kita bahas, Beri. Nggak masalah, ada hubungannya, brother. Nggak ada. Coba kamu tunjukkan di mana sentil Muhammad. Coba kamu bisa kita membahas Nabi Muhammad kok, nggak gampang. Jadi ini topik dua yang berbeda. Kalau saya bahas Muhammad. Sekarang kalau saya bicara, Anda diam dulu. Saya moderator loh. Ya, kalau mau membahas Nabi Muhammad itu khusus, jangan dicampur-campur gitu loh. Nggak takut kita dibahas itu, nggak ada masalah. Kita lihat buahnya pengajarannya. Pengajaran buahnya Nabi Muhammad itu Indonesia merdeka loh. Mengusir yang membawa Bible loh. Mengusir yang menuhankan Yesus loh. Buahnya loh jelas kita nikmati kemerdekaan. Gimana kamu ini? Apa kontribusi? Sebentar. Apa coba lihat. Apa kontribusi Bible dalam memperjuangkan kemerdekaan, mengisi kemerdekaan? Nggak ada. Justru ajaran Nabi Muhammad itu kontribusinya sangat jelas memperjuangkan kemerdekaan. Ajaran gitu ya. Alkitab menghormati pemerintah, bayar pajak, bro. Itu ajaran. Itu doang. Mana ajaran Muhammad menghormati pemerintah? Ada tidak? Justru ajaran Nabi Muhammad dijadikan dasar negara, coy. Coba tunjukkan mana perintah Muhammad dengan harus rahmat Allah yang Maha Kuasa itu pembukaan itu gimana itu, Fer? Itu ada nggak nama Yesus? Coba tunjukkan. Gantian bicara. Coba tunjukkan kontribusi. Kamu kok saya ngomong? Mampus lo dibawa dulu. Saudara Luga, ada satu hal yang harus dipahami oleh orang Kristen sini ya. Seluruh dunia kalau perlu. Teman-teman yang ada di bawah yang bisa bahasa Inggris, mungkin bisa nanti menerjemahkan kemudian pernyataan-pernyataan saya ke dalam bahasa Inggris. Atau bahasa semut, atau bahasa langit, atau bahasa Suryani. Di dalam kitabnya orang Yahudi itu, diterangkan kemudian bahwa pencipta alam semesta itu maha tinggi, maha suci, itu selalu bersanding. Kemahasucian Tuhan pencipta langit dan bumi dan juga kemahatinggian pencipta langit dan bumi. Di dalam kitabnya orang Yahudi ada makhluk yang kemudian disebut Hillel atau Hailaleh bin Zakar. Itu menyebut dirinya sebagai malaikat yang pernah mau ingin menyamai ketinggian Tuhan. Tapi dia tidak pernah bercita-cita untuk menyamai kemahasucian Tuhan. Sehingga di dalam perjanjian baru itu kita tidak pernah menemukan adanya ungkapan maha suci kepada objek, baik itu Yesus atau apapun itu. Artinya bahwa di situ sudah terjadi penodaan. Kalau Hailale ini ingin menyamai kemudian ketinggian Tuhan, tapi dia tidak pernah bermimpi atau berniat untuk menyamai kemahasucian. Kenapa? Karena Hailale ini atau bintang timur atau
Lucifer ini itu tidak pernah mengatakan dirinya atau mengklaim dirinya sebagai maha suci, karena itu tidak bisa kemudian disifati oleh makhluk, apalagi yang disebut iblis. Tidak mungkin mengaku maha suci. Tapi kalau maha tinggi bisa jadi, bisa jadi. Nah, saudara Luka, boleh tidak saudara tunjukkan kepada saya dalam perjanjian baru Tuhan Anda atau sembahan Anda itu, baik itu yang Anda sebut sebagai roh atau yang Anda sebut Yesus, disebut sebagai maha suci. Pernah nggak Yesus ini disebut maha suci? Maha kudus. Di mana itu? Di mana tertulis? Demikianlah firman semesta alam yang maha kudus. Itu banyak di Yeremia, itu banyak itu ya. Iya, itu di perjanjian lama. Oke, ya. Saya paham. Yang saya maksud ini perjanjian baru. Setelah makhluk yang datang kepada Paulus ini kemudian mengaku sebagai Yesus, sejak itu pula tidak ada lagi istilah maha suci. Coba kalau di perjanjian baru yang ada maha tinggi, oke. Maha suci ada nggak? Maha tinggi, maha besar. Maha suci nggak ada. Karena Alkitab itu lebih karena gini Bang, kudus itu masih lebih tinggi dari suci. Kalau suci itu kan hanya sebatas dia tidak bernoda dan tidak berdosa. Tapi kalau kudus itu dia tidak pernah tersentuh sama sekali apa yang namanya dengan kegelapan. Makanya di dalam Wahyu pasal 4 Allah Bapa itu diserukan oleh para serafim, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Itu aja nyanyian mereka sampai selama-lamanya. Kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seperti itu terjadi di dalam Jannah, di dalam Gan Eden atau di surga. Nah, sekarang permasalahannya ini ketika di bumi, makhluk ini datang kemudian menyerukan tentang Tuhan bernama Yesus ini. Adakah Yesus itu disebut sebagai maha suci? Kalau di dalam Alkitab kan di Lukas pasal 1 ayat 33 itu kan dikatakan anak ini akan disebut kudus, anak Allah, tapi maha suci nggak ada. Nah, kalau dikatakan sebagai anak yang maha suci ada nggak? Anak Allah yang maha tinggi ada, anak Allah yang maha tinggi. Anak ada. Allah yang maha suci ada nggak? Nggak ada. Kenapa bisa kemudian Tuhan seketika kemahasuciannya itu sudah nggak ada ketika Yesus ini dikaitkan sebagai jelmaan Tuhan yang datang atau teofani atau inkarnasi Tuhan atau Tuhan dalam bentuk daging. Ini kenapa dihilangkan? Ada apa kemudian? Sebenarnya kata Yesus anak Allah yang kudus itu menurut saya lebih tinggi dia kelasnya daripada suci. Jadi maha kudus itu kan ada namanya ruang maha kudus. Ada ruang kudus, ada ruang pelataran. Jadi dulu zaman-zamannya ahli Taurat, imam-imam itu nggak boleh masuk ruang maha kudus. Itu mereka tuh yang bisa masuk ke ruang maha kudus cuma imam kepala. Itu pun kalau dia harus dibikin lonceng di bawah kakinya, supaya kalau dia misalnya dia melakukan suatu kesalahan dan dia tidak suci, dia akan mati di tempat. Dan nariknya itu nggak boleh masuk ke dalam, harus tarik pakai rantai itu. Nah, makanya yang bisa masuk ruang maha kudus itu hanya ke imam besar. Nah, ketika Yesus mati di kayu salib, itu tirai itu terbelah. Jadi orang bisa masuk ruang maha kudus. Jadi kalau abang bilang maha suci, menurut saya suci itu kan bahasa Indonesia ya. Tapi ada yang lebih dahsyat daripada suci, itu kudus, kados namanya. Karena kalau suci menurut saya hanya sebatas tidak bernoda, tapi kalau kados dia memang sudah terang dari selama-lamanya gitu loh, nggak pernah tersentuh gitu. Kalau misalnya suci ya mungkin dia pernah kotor terus dibersihin lagi, tapi kalau yang namanya kados dia nggak pernah tersentuh sampai oleh apapun sehingga dia darahnya bisa mensucikan dosa seluruh dunia, darahnya Yesus, dan itu maha suci. Boleh nggak Bang Luga tunjukkan di mana dalilnya Yesus disebut sebagai anak yang kudus, di mana itu? Di Lukas kan ketika Gabriel itu kan bilang kamu akan melahirkan seorang anak, di Lukas pasal 1 ya. Dan dia akan disebut kudus, anak Allah. Lukas pasal 1 ayat 30 kalau nggak salah. Coba saya buka. Lukas 1:35 kalau itu. Nah iya, kudus anak Allah.
Lukas 1. Iya. Nah, kemudian di mana Yesus pernah disebut sebagai kudus? Waktu setan-setan itu kan bertemu dengan Yesus. Hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi, aku tahu siapa engkau, kau yang kudus dari Allah. Nah, gitu kan. Setan-setan pun tahu kalau Yesus itu. Terus nih saya bacakan ayat 35 ya. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau, sebab anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah gitu. Jadi kudus itu lebih dahsyat daripada suci. Oke. Nah, sekarang suci sendiri kalau dalam bahasa Yunaninya apa? Kalau itu saya nggak terlalu mempelajari sih. Kalau suci itu berasal dari kata hagios. Ya. Sedangkan kudus sendiri juga hagios, suci juga hagios. Berarti sama aja, Bang. Ya. Nah, Yesus di sini disebut sebagai anak yang suci. Ya. Kemudian ketika anak yang suci ini datang ke tengah-tengah Bani Israel, berarti kan Yesus ini adalah orang yang suci, sama seperti yang di Al-Quran. Dalam surah Maryam ayat 19, bahwa aku datang untuk memberitakan tentang seorang anak laki-laki yang suci. Itu betul. Kaidah itu betul. Nah, sekarang permasalahannya adalah berbicara mengenai dimensi Tuhan. Yesus yang setelah menjadi Tuhan tidak pernah lagi disebut sebagai anak yang kudus, atau dia maha suci atau maha kudus. Enggak pernah lagi disebut. Kenapa? Karena yang datang kepada Paulus ini sejatinya bukan Yesus. Gimana tuh, Bang? Kan Paulus kan mengajarkan orang mengusir setan dalam nama Yesus. Kan itu kan ajaran Yesus. Kan Matius mengatakan, Yesus mengatakan dalam Matius 24 nomor 24 jelas sekali bahwasanya Mesias palsu, nabi palsu mampu bermujizat, mampu mengusir setan. Ya. Oke. Nah, sekarang yang menjadi nama Yesus. Nah, sekarang begini, Bang Luga. Yesus mengatakan Mesias. Menurut saudara Luga, Mesias ini siapa? Mesias itu Tuhan. Iya, siapa dia oknumnya? Yesus. Oke, Yesus. Berarti Mesias palsu, Mesias palsu artinya Yesus palsu, betul? Mesias palsu itu begini, kalau sebenarnya kalau ada seorang nabi mengatakan bahwa saya adalah di atas para nabi, itu sebenarnya merujuk kepada Mesias. Karena gini, Mesias itu kelasnya udah Tuhan. Jadi kalau ada orang mengaku dirinya Tuhan ataupun melebihi para nabi atau memimpin seluruh para nabi yang levelnya adalah Tuhan, itu adalah Mesias palsu. Bang Luga. Makanya Mesias itu kelasnya Tuhan. Jadi kalau ada orang yang ngaku Tuhan ataupun ngaku saya Yesus, itu Mesias palsu. Nah, kalau Paulus kan dia cuma mengaku cuma rasul biasa. Nah, yang masalah ini yang mengaku Yesus. Akulah Mesias yang kau aniaya. Di dalam Kisah Para Rasul 9 nomor 7 tuh. Itu yang menjadi polemik beberapa hari ini. Kan Yesus mengatakan di tengah-tengah muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang membawa namaku dan mengatakan akulah dia. Akulah dia itu maksudnya akulah Mesias. Nah, sekarang ada makhluk yang datang kepada Paulus mengaku Mesias, mengaku Yesus. Apakah itu Yesus? Apakah itu Yesus asli atau Yesus palsu? Lah kan ketika Paulus sudah diutus oleh Yesus, ya kan dia kan mengalami mujizat. Dia buta selama 3 hari. Ketika orang buta selama 3 hari dan tiba-tiba melihat, apakah itu bukan suatu pertanda? Kalau memang itu adalah mujizat palsu, ya silakan tampilkan yang aslinya. Ada yang lebih hebat nggak? Ada nggak yang bisa melawan Paulus saat itu? Nggak ada yang bisa melawan Paulus. Justru semua dewa-dewa pagan yang ada di Roma kan semua nyerah semua. Bukan itu masalahnya. Poinnya bukan itu. Yesus mengatakan di dalam Matius 24. Nah, kita lihat di Matius 23-nya. Pada waktu itu jika ada orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya.
Sebab Mesias palsu dan nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Kata Yesus, Yesus palsu dan nabi palsu akan muncul. Kalau yang datang kepada Paulus ini adalah Yesus asli, lalu mana Yesus palsunya yang akan muncul itu? Begini, Bang Juma ini sebenarnya jangan terlalu dibikin ribet. Paulus ini kan dia sebelum dia menjalankan tugas kerasulannya, kan mereka ketemu 12 rasul. Ingat loh, 12 rasul itu bukan orang sembarangan. Petrus itu bisa membangkitkan orang mati. Jadi ketika Paulus ketemu Petrus, kan dikatakan Paulus itu berjabat tangan dengan Paulus. Artinya menurut Petrus, Paulus ini tidak berbahaya. Dia bukan seorang rasul palsu. Dia tidak sedang berbohong. Ya kan, apalagi dia pembenci murid Yesus, tiba-tiba kok dia bisa berubah menjadi penyayang murid Yesus. Jadi sebenarnya tidak ada yang dipermasalahkan. Kalau ada Mesias palsu, ya mereka yang akan datang. Tapi itu bukan Paulus. Karena kenapa? Paulus sendiri pun di dalam ajarannya tidak ada yang bertentangan dengan ajaran Yesus. Salah satunya, Paulus mengatakan Yesus duduk di sebelah kanan Bapa, benar. Paulus mengajarkan mengusir setan dalam nama Yesus, benar. Paulus mengatakan Yesus menebus dosa, benar. Dan tidak juga bertentangan dengan ajaran Petrus. Nah, kalau ajaran Paulus tidak bertentangan dengan ajaran Petrus, ngapain kita bersusah-susah mencari masalah? Gitu loh. Gini Bang Nuga. Yesus kan berbicara nih kepada muridnya, jika ada orang yang berkata kepadamu Mesias ada di sini, maksudnya aku Yesus ada di sini, ada di sana, jangan kau percaya. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mengadakan mujizat-mujizat yang sekiranya mungkin mereka akan menyesatkan orang pilihan juga. Jadi itu nanti terjadi di akhir zaman, sabar dulu. Dikatakan bahwa Yesus itu palsu masih lama itu kan. Yesus palsu akan muncul. Kita lihat okay. ya. Tunggu. Oke. Yang pertama datang kepada Ananias. Yesus. Datang kepada penulis di Pulau Patmos. Yesus. Datang kepada Paulus. Yesus juga. Datang kepada murtadin. Yesus juga. Ada yang mimpi bertemu Yesus juga. Ada yang umroh bertemu Yesus juga. Ada yang mendengarkan azan bertemu Yesus juga. Ada yang tahajud bertemu dengan Yesus juga. Inilah yang dimaksud Yesus palsu. Saya buktikan, sabar, saya buktikan. Satu, kenapa saya katakan bahwa yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Ananias, yang datang kepada penulis di Pulau Patmos, yang datang kepada para murtadin adalah Yesus palsu? Saya buktikan. Satu, dengarkan baik-baik. Kisah para Rasul 1 nomor 11. Engkau akan melihat Yesus seperti sedia kala ketika dia naik ke langit. Ketika dia naik ke langit, Yesus bersama dengan jasadnya dan turun bersama dengan jasadnya menurut malaikat di dalam Kisah Pewarta 1 nomor 11. Kedua, Yesus mengatakan aku akan pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Berarti yang datang setelah Yesus bukan Yesus. Yang ketiga, di dalam Matius 24 nomor 27. Sebab kedatanganku yang kedua akan ditandai dengan cahaya yang mengkilat dari timur sampai ke barat. Hal-hal ini tidak dipenuhi. Syarat-syarat kedatangan Yesus ini tidak dipenuhi oleh Paulus, oleh Ananias, oleh kemudian yang penulis di Patmos, dan juga para murtadin yang bersaksi bertemu dengan Yesus yang gondrong. Gimana dong? Gimana sekarang nih? Oke. Gimana caranya nih? Ayo. Kalau misalnya Anda mengatakan Yesus palsu, berarti kan cuma satu pilihannya, yaitu setan, ya kan? Kalau setan Beelzebul, Lucifer. Jadi begini. Betul sekali. Mantap. Masih ingat nggak ketika Yesus menampakkan diri, murid-muridnya ketakutan, disangkanya hantu. Nah, ya kan? Ini dia. Sebentar. Ya, Silakan. Silakan. Lalu Yesus mengasih kunci. Yesus bilang gini, sini.
peganglah, rabalah. Karena hantu itu tidak berdaging. Yesus bilang, hantu itu tidak berdaging. Tuhan tuh sudah punya hukum yang tidak bisa dilanggar. Sampai kiamat pun yang namanya Lucifer itu tidak punya daging. Dia hanya sebatas bentuknya roh. Oke, Nah, bagus. dari mana sekali. kita tahu? Dari mana kita tahu bahwa yang datang itu adalah Yesus? Sudah banyak yang menceritakan ketika dia didatangin Yesus, Bang Juma pernah nggak bersalaman? Kalau bersalaman kan kerasa tuh tangannya kan. Nah, kalau bersalaman sama sesama teman kerasa kan tangannya kan. Oh, ini tangannya ada. Nah, salah satunya Ratu Epon. Jadi Ratu Epon itu orang Muslim masuk Kristen. Dia ketika dia didatangin oleh Yesus, tangan saya dipegang. Saya bilang, kok siapa nih berani-berani megang tangan saya? Nah, ketika tangan saya dipegang, saya melihat, loh ini kok Tuhannya orang Kristen. Nah, itulah bedanya Bang Juma. Kalau setan mendatangi kita, itu nggak bisa tangannya dipegang karena setan itu nggak punya daging. Sebentar dulu, sebentar ya. Jadi kalau ada yang menampakkan diri, kalau misalnya itu bisa dites gitu loh. Kalau kau memang benar Yesus, coba saya pegang tanganmu. Dan sudah ada, memang nggak banyak, sudah ada beberapa orang Muslim masuk Kristen bersaksi di gereja, saya dengar sendiri. Jadi Yesus itu tangannya berlubang paku, itu bisa dipegang. Jadi kayak saya megang tangannya Bang Juma kalau lagi salaman, kayak tangannya Julius atau tangan siapa, itu ada dagingnya. Karena kan Yesus itu mati, bangkit, naik ke surga benar-benar pakai daging. Nggak ada perubahan-perubahan apapun, nggak ada dia berubah jadi seperti malaikat. Karena Yesus itu bukan malaikat, makanya disebut anak manusia. Jadi kalau Yesus menampakkan diri, cuma satu kuncinya. Tolonglah dulu dipegang, ada dagingnya nggak? Kalau ada dagingnya berarti Yesus. Tapi kalau nggak ada dagingnya berarti setan. Hanya itu aja yang bisa membuktikan. Karena setan itu sampai kapanpun tidak punya daging. Silakan dibantah. Oke, baik. Jadi begini Bang, yang datang kemudian di dalam Lukas 24, inilah tanganku, inilah kakiku, ada apa dengan kalian? Terabalah aku. Adakah di antara kalian yang memiliki makanan? Diberikanlah kemudian Yesus itu daging ikan goreng. Yesus makan. Lalu Yesus mengatakan, tengoklah, hantu itu tidak berdaging dan tidak bertulang. Ini tidak masalah. Ini bukan yang dimaksud. Karena bukan ini yang datang kepada Paulus. Ini adalah, kalau dalam tradisi Katolik, ini adalah masa kebangkitan 40 hari sebelum terangkat. Sedangkan Paulus di tahun 52 baru dia mengaku bertemu dengan Yesus. Beda dengan yang datang kepada muridnya. Salam alaikum. Murid-muridnya terkejut dan kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Itu adalah hari ketiga. Sedangkan yang datang ke Paulus ini tahun 52 itu puluhan tahun setelah Yesus kemudian terangkat ke langit. Tiba-tiba muncul makhluk mengaku, akulah Yesus yang kau aniaya. Sekarang saya tanya. Itu tahun 50-an Bang Luga. Makanya muncul pertanyaan, sabar. Ini siapa yang datang kemudian mengaku Yesus dengan lagu sinden? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu makanya ditanya, ini siapa? Karena Yesus sudah berpesan, Mesias palsu, Yesus palsu. Apalagi yang ada sota yang so tahu, so hebat. Aku bertemu dengan Yesus pada saat aku bangun bertahajud. Nenek lu kiper. Yang datang kepada Paulus aja palsu, apalagi yang datang kepada ente. Jadi begini. Gimana Bang? Saya ini kan pernah ketika berdoa Tuhan Yesus datang. Ini jadi dia. Saya kasih tahu. Saya kasih tahu nih. Jadi begini. Kalau setan yang datang itu auranya beda. Auranya itu menakutkan, mengerikan, dan luar biasa kegelapan. Karena saya kan sering disantet, sering didatangin setan. Pokoknya sering. Saya pernah kok ditarik-tarik kakinya ke atas sama setan, dibanting-banting saya. Nah jadi gini, saya kalau setan yang datang saya tahu. Tapi kalau namanya Tuhan Yesus yang datang,
itu ada namanya peristiwa yang dinamakan maka berkuasalah roh Tuhan. Nah, ketika roh Tuhan itu Cakar di Indonesia, Bang. Sebentar ya. Ketika roh Tuhan itu memenuhi kita, itu auranya berbeda. Kue saya kok hilang. Kue saya hilang loh, Bang. Siapa yang ngambil? Ada roh. Ada Yesus datang sini kayaknya ngambil kue saya, Bang. Nah, itu dia. Luka yang ngambil, Bang. Hati-hati ya. Terus. Jadi merinding saya dengarkan Bang. Ya. Jadi kalau Yesus yang datang itu salah satu kita lihat ya. Itu Yesus berkata, hendaklah kamu berdoa dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Jadi kalau Yesus yang datang itu tidak ada yang bisa berdiri. Jadi kalau misalnya Yesus sudah menampakkan diri, itu pasti kita jatuh. Tapi kalau Lucifer yang berdiri di depan kita, kita masih tahan berdiri. Itu salah satu bedanya. Dasar ayatnya adalah di 1 Tawarik ketika imam-imam itu menyelenggarakan ibadah, maka awan kemuliaan Tuhan turun memenuhi tabernakel Musa dan imam-imam tidak tahan berdiri. Nah, salah satu tanda kalau Yesus yang datang itu orang pada jatuh dan rebah karena nggak tahan. Karena saya sendiri pun nangis-nangis ketika Tuhan Yesus datang, karena auranya itu begitu mulia dan begitu agung. Nah, lalu sulitkan saya menjelaskan kan, karena saya kan sudah Kristen. Nah, akhirnya si BAB saya wawancarain, BAB lo kan Muslim, dan gue tahu lo Muslim, dari lo mau Sherlock gua, mau bukulin gua. Siapa BAB? Gua ada BAB. Ya, jadi gue ngobrol sama dia, apa yang lo rasakan setelah menerima Yesus? Bang, kenapa ya Bang ya, kalau gua udah mulai nyanyi kok bawahnya gue pengen nangis mulu Bang. Itu kan dia ngomong kan. Lalu kebetulan saya kan bawa gitar, jadi kita nyanyi lagu rohani deh, saya bilang. Terus nangis dia gitu. Nah, berarti lu sama, yang lu rasain sama yang gue rasain sama. Nah, si Juma juga sekarang boleh ketawa-ketawa gitu loh. Tapi nanti kalau dia udah menerima Roh Kudus, nangis dan merasakan yang namanya kepenuhan Roh Kudus itu seperti apa. Kepenuhan Roh Kudus itu dahsyat luar biasa, nggak bisa lagi lo ngomong. Yang ada cuma lo bilang Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus baik, karena memang Yesus itu Tuhan gitu loh. Jadi aura Roh Kudus itu tidak bisa dibohongin. Nah, rupanya si Dalton tadi bersaksi di room sebelah, ternyata Dalton pernah membangkitkan orang mati, mamanya meninggal dibangkitin sama dia. Nah, terus si Dalton juga bersaksi, jadi kan dia mau berdebat sama si Patrick Smith. Patrick Smith ini tidak punya nomor handphone. Tuhan, saya nggak punya nomor handphonenya Patrick Smith. Tiba-tiba Roh Kudus kasih penglihatan 0822 sekian-sekian. Itu yang ngasih penglihatan Roh Kudus kan? Dites sama dia nyambung ke Patrick Smith. Nah, itulah kuasa Roh Kudus. Sekarang lu belum ngerti bagaimana yang namanya dahsyatnya Roh Kudus itu. Nah, salah satunya adalah si BAB itu nangis di depan gua. Bang, gua udah gak kuat Bang. Jadi makanya Juma ini sekarang boleh lo ketawa-ketawa. Nanti kalau lo di zaman Roh Kudus, lo sama kayak BAB, ingus lo keluar nangis-nangis bahwa lo hanya mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan yang dahsyat gitu loh. Sekarang aja lo belum ngerti. Jadi suatu saat lo nangis itu karena udah 3 hari nggak ada beras di rumahnya. Bukan, orang dikasih lagi lagu-lagu sedih kayak begitu ya, nangis lah. Belum lagi cicilan menumpuk, nangis lah dia. Untuk beli odol aja jadi itu susah. Kadang 6 bulan baru sikat gigi sekali. Sebentar Bang. Jadi ketika ada penampakan Yesus, biasanya itu disertai dengan tanda-tanda mujizat. Misalnya orang sakit sembuh, orang buta melihat, orang mati bangkit, orang lumpuh berjalan. Oh, tapi itu kan mujizat palsu. Ya udah, lo bikin aja kali tantangannya, jangan cuma ngomong baik. Lo bikin yang lebih serem dari situ, ternyata kagak bisa. Sampai hari ini penginjil bangkitin orang mati, orang muslim gak ada yang bisa ngelawan. Penginjil menculikkan orang buta, orang miskin, orang muslim gak ada yang bisa ngelawan. Ya cuma ngomong baik. Makanya Yesus memberikan kuasa kepada murid-muridnya, jadikanlah semua bangsa muridku. Tapi Yesus juga memberikan kuasa, bangkitkan orang mati, usir setan, celikkan mata orang buta, sembuhkan sakit penyakit, ya,
Ponakan saya nggak bisa bicara, umur 3 tahun 4 tahun, saya doain tahun depan udah ngomong. Jadi harus ada kuasa, nggak bisa kita cuma begana, bogono, begana, tapi nggak ada kuasa ngapain? Kita nggak butuh omongan hari ini, kita butuh kuasa, mujizat, karena yang kita omongin ini Tuhan, bukan tukang sayur. Kita ngomongin Tuhan, wajib kita membuat mujizat. Paulus bangkitin orang mati, udah. Paulus nyanyi terjadi gempa bumi, udah. Paulus mengusir setan, udah. Terus apalagi yang kurang? Iya kan Yesus mengatakan bahwa Mesias dan Nabi palsu itu mampu bermukjizat sampai bisa menyesatkan banyak orang. Matius 24:24. Itu ibarat kita kayak ngeplak monyet, ngeplak kepala monyet. Ada orang bikin mujizat nih, mujizat palsu. Itu ibarat kita. Jangan bandingkan kuasa pencipta langit dan bumi dengan kuasa Lucifer. Itu ibarat gua ngeplak kepala monyet. Misalnya dia bikin mujizat, ya si lontong ini bikin mujizat lagi si lontong. Iya, kita ini anak Tuhan, jangan lo. Aku leceh aja wasang. Iya, kata. Malu pernah ngeplak kepala monyet nggak? Pernah ngeplak kepala monyet nggak? Begitulah mujizat Allah dibandingkan dengan mujizat setan. Mujizat palsu apa sih mujizat setan palsu? Juga bermujizat. Iya, Lucifer itu kalau ketemu Mikael itu ditonjok giginya rontok. Jadi nggak usah sok-sok serem di depan Mikael. Mikael itu panglima bala tentara Tuhan. Ketemu Mikael apa Mikana nih? Mikael apa Mikana? Giginya. Saya anak budak. Jadi gini nih ya. Jadi ada seorang penginjil, dia ketemu malaikat Mikael. Buset. Sebentar. Jadi dia nanya ke Mikael, kenapa sih lo nggak? Kenapa sih lo nggak ngegulung si Lucifer? Kata Mikael begini, sebenarnya gue udah nggak sabar sama nih anak, tapi karena Tuhan itu punya waktu. Iya, Mikael sendiri nggak sabar, pengen. Tapi kalau nanti Allah Bapa, Tuhan Yesus sudah memberikan waktunya, maka satu pun tidak ada yang lolos gue bikin dari pasukannya Lucifer. Karena Lucifer pun di Wahyu pasal 14. Waktu naga berperang dengan Mikael, dengan malaikat itu kan yang gulung Mikael sama pasukannya. Nah, salah satu penginjil ini ketemu Mikael. Kenapa nggak digulung si Mikael? Karena belum waktunya katanya. Nanti kalau udah waktunya satu pun nggak ada yang lolos gue bikin gitu loh. Jadi ya, jangan Bang Juma mengatakan mujizat palsu. Kita ini sebagai nabi-nabi Tuhan, kita itu sudah ketemu Mikael, Gabriel. Tahu nggak? Gabriel sama Mikael gantengnya beda. Kalau Mikael tuh ganteng tapi serem, sangar mukanya kayak singa. Tapi kalau Gabriel dia agak imut. Oh, imut dia. Beda. Tapi kalau nonjok giginya Lucifer rontok semuanya. Oh gitu. Makanya Lucifer itu jangan kau bilang itu kan kuasanya Lucifer. Kita ini yang kawal Mikael, panglima bala tentara surga. Tukang pukulnya Tuhan, tukang pukul Tuhan kita Allah. Makanya punya tukang pukul. Makanya Bang Juma jangan ngelawan kami para nabi, karena tukang pukul kami yaitu Michael. Kalau misalnya Bang Juma ditemani nama Beelzebul, kan kemarin tuh si Ray ke teman gua. Bang, gue dapat penglihatan Bang Juma ditarik beruang besar hitam-hitam mau ditarik ke lautan api. Nah lo gue bilang, kenapa Bang Juma nggak dijaga oleh pasukan Mikael? Kan kasihan juga kalau sampai Bang Juma ini dimasukkan ke dapur api, kan kasihan kita. Doa, Yesus itu sama Maria di surga itu masih status apa sih? Bukan lagi ibu? Bukanlah. Anggota. Anggota doang. Oh, Maria anggota. Ya iyalah, anggota kerajaan Allah. Yesus sebagai apa? Nggak aneh. Oh, Yesus kan King of Kings, raja segala raja. Oh, jadi dia melupakan ibunya. Itu bukan ibunya, Cong, itu ciptaannya, pembantunya. Duh, lupa lagi saya tadi. Iya ya, ibunya kan Roh Kudus ya. Lupa saya. Makanya Yesus berkata, barang siapa menghujat anak manusia, dia akan diampuni. Barang siapa menghujat anak manusia, dia akan diampuni. Tapi barang siapa menghujat Roh Kudus, dia tidak akan mendapat ampun baik di dunia maupun di akhirat. Merasa ini hancur Kristen yang lain ini. Makanya kan gua ajak Bang Juma, Andi, Kores untuk gabung di King of King. Nanti yang kawal kita Michael untuk ngelawan Lucifer sama Beelzebul. Lu jangan ada di pihak sono. Aduh.
Kasihan nggak ada duitnya. Yang ada cuma api doang. Masya Allah, hancur Kristen yang lain ini dibuat Bang Luga. Lah iyalah, kalau gua kan kelasnya udah rasul, mau siapa lagi? Ada nggak pendeta yang mau nyolek gua? Kan kagak ada yang berani nyolek gua. Ya benar, berarti gua rasul, udah. Orang pendeta juga pada ketakutan sama gua. Apa kata Luga aja lah, daripada kita kena bulung kan ya. Itu ku bilang, mereka hancur lebur. Karena satu-satunya Nabi Kristen yang betul-betul luar biasa ya. Iyalah. Jadi kalau gua kan Bang Juma udah dapat Rolls Royce nih di surga nih. Bang Juma di surga udah dapat apa belum? Cuma dapat pelek doang. Di surga. Gua udah dapat Rolls Royce. Iya tuh, kira yang lihat gua. Bang, gue ngeliat lu udah Rolls Royce, lu dikawal sama pasukan malaikat. Aduh, haleluya lah gue bilang. Kalau di surga kan gue udah dikawal sama pasukan malaikat. Rumahnya juga raksasa di Yerusalem baru. Nah kita udah dapat rumah. Nah kalian belum, masuk aja belum, masuk pintu gerbang aja belum. Gimana lo mau ngumpulin harta? Makanya cepat-cepat gabung, ajak seluruh Indonesia gabung menyembah Yesus. Baru kita memenangkan dunia, menangkan Timur Tengah, menangkan Cina, Hong Kong, India. Enggak, kapan Yesus rencana turun? Udah nggak lama lagi lah, nggak sampai 5 tahun. Wih, mati aja. Kan 3 tahun ini penuaian. 3 tahun ini penuaian. Seluruh bumi harus menyembah Yesus nih, maupun Muslim maupun yang agama Hindu. Waktu cuma dikasih 3 tahun. Nah setelah 3 tahun nanti akan ada pemasangan microchip. Microchip itu adalah kita kalau nggak belanja pakai microchip itu dibunuh. Aja harus pakai microchip. Itulah tanda binatang 666 itu yang di dalam. Ngeri juga ini ya. Ngeri ya. Misalnya tidak pakai, kalau merinding bulu betisku ini. Ya, cuma pasti dipaksa sama pemerintah. Karena itu programnya Elon Musk kan, pasang microchip di otak kan sudah dibor kepala orang di mana tuh satu orang dipasang apa tuh chip di otak. Nah itu nanti itu 666. Barang siapa memakai tanda itu dia akan minum cawan anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran. Nah udah kalau cuma pakai microchip udah sayonara, tinggal dicampakkan ke lautan api. Kan kita nggak tega ngeliat si Andi. Enggak rencana nanti enggak rencana nanti turunnya di mana, di Indonesia atau di mana, daerah mana? Bukit Jaitun, Yerusalem. Bukit Jaitun. Terus dia turun itu jadi apa dia? Jadi penguasa di bumi? Ya, jadi habis kita pesta perjamuan nikah anak domba selama 3,5 tahun di surga, baru kita turun di perang Armageddon. Nah, gue sama Yesus tuh nunggang kuda kan. Yesus paling depan, gue dengan rasul-rasul nunggang kuda. Kita perang di perang Armageddon. Udah, misalnya kalau Juma belum sempat bertobat, udah tinggal gue campakkan aja ke lautan api kan. Kelamaan kau. Udah diinjilin mati ngotot, nggak tahu apa dikejar, donasi juga nggak nambah ya kan, ngapain ya? Kalau donasi juga nggak masuk, udah tinggalin aja kan. Yang ada cuma dipermainin doang. Armageddon apa sih Armageddon itu? Perang Armageddon itu di mana Yesus membunuh setan-setan dengan seluruh musuh-musuhnya. Jadi setan, Lucifer, pasukan binatang itu akan dibakar di lautan api. Baru kita nanti memerintah di Yerusalem selama 1000 tahun. Itu kerajaan 1000 tahun. Itu bukan di surga, di bumi ini, masih bumi ini. Jadi kita masih nikmatin bumi ini selama 1000 tahun. Jadi dia bangun rumah dulu dong di bumi. Bangun rumah di bumi kalau nggak salah itu Yerusalem dia ngekos. Bukan, kota Yerusalem udah turun dari surga, turun di kerajaan 1000 tahun. Jadi ngekos apa ngontrak rumah Pak, di apartemen kali apa? Bukan, di hotel? kotanya turun dari surga. Kotanya turun dari surga. Bumi disulap jadi surga. Ya, kotanya turun kan. Yerusalem baru kan ibu kota dari Yerusalem. Makanya disitulah digenapi bahwa Yesus akan menjadi raja di atas tahta Daud. Disitulah digenapi ayat. Jadi dia bawa rumah dari surga. Bawa istana. Kota. Ya kan kota nggak ada rumahnya, harus bikin rumah. Enggak, kotanya dia udah jadi. Itu namanya Yerusalem baru.
Nah kalau nanti di bumi nanti dia kan ganteng tuh. Garis-garis kepala naksir gimana? Oh nggak bisa. Kalau di surga itu sudah, kalau di kerajaan 1000 tahun itu nggak Ini ada di yang bumi bisa enggak. Ini kan turun di bumi. Iya, tapi kan setannya kan udah dibakar dulu. Yang penggoda-penggodanya udah dibakar di lautan api. Makanya kan tertangkaplah binatang dan nabi palsu itu udah dicampakkan hidup-hidup. Ya. Jadi di kerajaan 1000 tahun itu nggak ada yang bisa berbuat jahat. Enggak, kalau dia semua turun ada. di bumi, di Bukit Zaitun di sana itu di sana itu wanita-wanita cantik-cantik loh. Gue curiga nanti, ya jangan nanti Yesus naksir salah satunya gitu loh. Kan gue bilang setan-setan itu kan sudah dibakar di perang Armageddon. Jadi kan yang membuat roh perjinahan, roh percabulan ini setan. Jadi ketika roh perjinahan, roh percabulan itu dibakar, itu keadaan kerajaan 1000 tahun itu namanya kerajaan 1000 tahun damai. Di situ tidak ada percabulan, tidak ada perjinahan. Jadi Terus semua di nanti- situ aman dan tenang. Terus nanti kamu kan di Indonesia nih, terus kok kau ke sono gitu? Kalau gua kan sudah di sono, di Yerusalem, di markasnya Yesus Kristus. Nah, kalian misalnya yang masih hidup di bumi ini, yang udah percaya Yesus, itu jadi rakyatnya. Tapi kalau yang tidak percaya Yesus, itu sudah dibunuh, bangkainya udah suruh makan burung. Kan di Wahyu pasal 19 kan dikatakan semua bangkai-bangkai mereka akan jadi makanan burung. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Gimana, Amin Bang? mau turun sebentar untuk sholat. Oh, kira mau ikut ke Armageddon. Semuanya. Ternyata mau turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira Bang Amin mau ke Armageddon sama lu, ternyata mau turun. Aduh. Armageddon. Jadi di bumi Yesus berapa tahun nggak? 1000 tahun. 1000 tahun loh di bumi. Oh iya. Makanya gue udah bilang kalau lo misalnya lo kalau ikut kan setidaknya lo bisa barang gua lo di kerajaan 1000 tahun. Tapi Ya, kalau terus lo kagak anggaran, ikut dia kan punya Masuk dia kan butuh makan, butuh sesuatu, anggaran dari mana? lo orang pencipta langit dan bumi, jangan lo tanya anggaran, itu sudah disediakan oleh para malaikat. Kan malaikat kan pada ikut semua nanti di kerajaan 1000 tahun itu jutaan malaikat itu yang kawal tuh bersih. Iya, malaikat ini ngambil duit dari mana? Nyolong di bank. Lo itu malaikat itu pesuruhnya Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang tidur nggak ada yang bisa beli. Mau ngomongin makan lagi, ini bumi ini cuma satu titik di antara alam semesta. Gimana sih lo ngomongin sayur lagi? Bumi ini kalau lo nonton lo pernah nonton video planet-planet gak sih, planet NASA? Ya, Gue bumi saya ini kemana di sini ternyata pindah hilang. seuprit dibanding alam semesta. Lo ngomongin makan lagi, lo gimana sih lo? Kue saya hilang di sini mana ya? Nah itu dia, karena Juma ini menunjukkan dunia. Ngelar yang itu Ini malah sebenarnya salahnya. profetik ini. Ini sebenarnya profetik. Kenapa kuenya Juma hilang? Ini tanda-tanda bahwa Juma ini teguran dari Yang Maha Kuasa. Kalau dia itu harus bertobat, harus dibaptis. Nanti gue yang baptis lah di Danau Toba sama si Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Maaf wabarakatuh. ini Ada lah, kita amplopnya mah ada. ini kan butuh 100 juta mah ada. pencerahan ini, butuh edukasi. Maaf. Nggak usah didengerin lagi lah, pusing malah dengerin luka Enggak Bang, ini apa. edukasi loh ini Bang. Jangan ini Ini edukasi macam apa nih? Jangan. Enggak, Bang, dengar di bawah Saya aja, ini juga Bang. iya, Dengar di kamu bawah masih aja. neraka nanti Udah, di kamu. bawah aja, Bang, di bawah aja. Lucu banget sih. Ini kawan-kawan lama ini, waktu Juma masih di Facebook, gua udah melalang buana. Gua betul nggak Bang Juma? Betul Bang, betul. Zulfikri ini dulu kan namanya tadi kan tuh Zulfikri Garda Megedon, Abbas. Garda Megedon, Armageddon. Armageddon. Aduh, Oh, iya. gimana sih Lanjut. Bunda ini? Darmagedon. Nah, Paskadon. maksud gua daripada si blokir permanen ngekos, mending gabung di kerajaannya Yesus, biar bisa kita masuk kerajaan 1000 tahun. Di situ Sejak nggak ada kapan gua kos-kosan. ngekos? Di sana Emang gua mention. kayak lu. Sejak kapan gua ngekos? Emang gua kayak lu. Lah gua mau ngekos mana gua 3 hektar kali. Agama apa? Agama Islam. Assalamualaikum